Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang kami hormati Ibu dosen Ririn Karina MA selaku dosen mata kuliah literasi digital kitab kuning, semoga senantiasa diberi kesehatan dan diberi keberkahan rezeki, Allahumma amin. Tak lupa kepada teman-teman semua kelas A22, semoga senantiasa sehat walafiat sehingga bisa mengikuti semua kegiatan tanpa ada suatu halangan apapun. Perkenalkan, saya Ahmad Darojat, NIM 22811311093, kelas A22, yang pada kesempatan ini mau menyampaikan tentang adab seorang imam yang diambil dari kitab Bidayatul Bidayah karangan Hujatul Islam, yaitu Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul imamah wal qudwah, itu adab menjadi seorang imam. Yambahi lil imam ayyukhaffifas salat, jadi bagi seorang imam itu hendaknya meringankan sholat, yang dalam tanda kutip adalah seorang imam itu harus mengetahui kondisi dan sebagainya terhadap makmumnya, sehingga di dalam dirinya menjadi seorang imam itu entah bacaan suratannya atau gerakannya itu bisa menyesuaikan dengan kondisi si makmum. Qala Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ma sholaitu khalfa ahadin sholatan akhafu wala utimma min sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak melakukan sholat di belakang seorang pun yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya daripada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yukabbiru ma lam yufarrihil muadzinu minal iqamah. Jadi seorang imam hendaknya tidak bertakbir sebelum muadzin membacakan iqamah. Wa ma lam tatasawas sufuf, dan sebelum shaf salat lurus sempurna. Maka seyogyanya sebaiknya bagi seorang imam ketika sudah dikumandangkan iqamah itu melihat ke belakang ataupun melihat makmumnya itu kira-kira sudah shafnya itu barisannya itu sudah lurus atau sudah betul atau belum. Wa yarfa'ul imam sautahu bitakbirat, ia harus meninggikan ataupun mengeraskan suaranya ketika bertakbir. Wala yarfa'ul ma'mum sautahu illa biqadri ma yasma'u nafsahu. Nah, sementara makmum itu tidak meninggikan suara kecuali sebatas apa yang ia bisa dengar sendiri. Wa yanwiyal imamu al-imamata liyunalil fadla. Jadi seorang imam itu seharusnya berniat untuk menjadi seorang imam, untuk mencari ataupun untuk guna memperoleh keutamaan. La fa idzal lam yanwi sihhatas salatal qaumi idzan nawul iqtida ibih. Nah, jika seorang imam itu tidak berniat, sholat para jamaah itu tetap sah
apabila mereka tetap berniat untuk mengikutinya. Wa nalu fadlal qudwah, dan mereka juga akan memperoleh pahala kemakmuman. Wa yusirul imamu bidu'ail iftitah wa ta'awudi kal munfarudi. Jadi seorang imam harus mensirkan atau tidak menyaringkan bacaan iftitah dan ta'awud sebagaimana dalam sholat sendirian. Wa yujahiru bil fatihati wassurati fi jami'is subhi. Tetapi ia menyaringkan bacaan Fatihah dan surat sesudahnya dalam sholat subuh. Wa liyal maghribi wal isya, serta dalam 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Wa kadzalikal munfaridi wa yujahiru bi qawlihi amin fil jahriyati. Wa kadzalikal ma'mum wa yuqarrirul ma'mumu ta'minuhu bi ta'minil imam ma'an ta'kiyan lahu. Dalam sholat jahar yang dibaca secara keras, makmum menyaringkan ucapan amin dengan bersama-sama imam, bukan sesudah imam. Wa yaskutul imam saktatan ngaqibal fatihati liyasuba alaihi nafsah. Lalu imam diam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah. Wa yaqra'ul ma'mumul Fatihati fil jahriyati fi hadhil saktah liyatamak kana minal istima'i 'inda qira'atil imam. Wala yaqra'ul ma'mum as-surata fil jahriyati illa idza lam yasma' sautal imam. Lalu imam diam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, di saat itulah makmum membaca surat Al-Fatihah agar sesudahnya ia bisa mendengarkan bacaan imam. Pada sholat johar atau sholat jahar, makmum tidak membaca surat kecuali jika ia tidak mendengar suara imam. Wala yazidul imamu ala salasin fi tasbihatir ruku' was sujud. Hendaknya seorang imam tidak membaca tasbih dalam ruku' dan sujud lebih dari 3 kali. Wala yazidu fit tasahhudil awal ba'da qawlihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan juga tidak memberikan tambahan dalam tasahud awal setelah membaca sholawat kepada Nabi. Wa yaqtasiru fi raq'atainil akhirataini 'alal Fatihah. Pada 2 rakaat terakhir imam cukup membaca surat Al-Fatihah. Wala yatulu 'alal qaum, dan tidak usah menambah-nambahnya lagi. Wala yazidu du'a'uhu fit tasyahudil akhir ala qadri tasyahudihi wa salatuhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika tasyahud akhir, imam cukup membaca tasyahud dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wa yanwil imamu 'inda taslim assalamu alal qaum
wa yanwil qaum bitaslimihim jawabuhu. Dan ketika imam bersalam, imam hendaknya berniat memberikan salam kepada semua jamaah. Sedangkan jamaah atau makmum dengan salamnya berniat menjawab salamnya imam. Wa yalbusul imamu sa'atan ba'dama yabrahu minas salam wa yaqbalu 'alan nasi biwajhi. Setelah itu imam berdiam sebentar dan menghadap kepada para jamaah. Wala yaltafitu in kana khalfihi nisaan hatta yansirafna awalan. Dan jika ada di belakangnya itu adalah para wanita atau jamaahnya adalah seorang wanita, maka ia tidak usah menoleh sampai mereka bubar. Wala yaqumu ahadun minal qaumi hatta yakumul imam. Hendaknya makmum itu tidak berdiri sampai imam berdiri. Wayan sariful imam haitsu sya'a mayyaminihi aw simalihi wal yumna ahabbu ilayya. Lalu imam pergi entah ke arah kanan atau ke kiri, tapi lebih disukai ke arah kanan. Wala yahusul imamu nafsahu bid-du'ai fil qunutis fi qunutis subhi. Jadi seorang imam itu tidak boleh berdoa untuk dirinya sendiri dalam membaca qunut subuh. Bal yaqulu Allahumma hdina wa yajharu bih. Tapi hendaknya ia mengucapkan Allahumma hdina, ya Allah tunjukkan kami, dengan suara yang nyaring. Wa yu'minul qaumu wa la yarfa'una aydiyahum idza lam yasbutu dzalika fil akhbar. Sedangkan para makmum mengamininya tanpa mengangkat tangan mereka, karena hal itu tak ataupun tidak terdapat di dalam riwayat. Wa yaqra'ul ma'muma baqiyatil qunuti min qawlihi innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Selebihnya makmum membaca sendiri sisa dari doa kunut tersebut, yakni dimulai dari innaka taqdi wala yuqda 'alaik. Wala taqiful ma'muma wahdah bal yadkhulu fis saffi. Makmum tidak boleh berdiri sendirian secara terpisah. Ia harus masuk ke dalam barisan. Au yajri ila nafsihi ghairihi, atau menarik orang lain untuk membuat barisan dengannya. Wala yambahil ma'mumi ayyutaqaddamu 'alal imam fi af'alihi aw yusawihi. Jadi makmum itu tidak boleh berdiri di depan imam, mendahului atau bergerak secara bersamaan dengan gerakan imam. Bal yambahi ayyata'akharu anhu, tetapi ia harus melakukannya sesudah imam. Wala yahwi lirruku'i illa idzan tahal imamu ila hadir ruku' wala yahwil lis sujudi ma lam yasil
jahbatahu al-imam ilal ard. Jadi ia tidak boleh rukuk kecuali setelah imam sempurna dalam posisi rukuk. Begitupun ia tidak boleh sujud selama dahi imam belum sampai di tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan adab menjadi seorang imam menurut kitab Bidayatul Bidayah karangan Imam Syafi'i. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kurang pas ataupun tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dari kitab tersebut. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang tentunya saran serta kritik dari teman-teman khususnya pada ibu dosen tentunya akan kami terima dengan baik, yang tentunya demi perbaikan yang selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.